badan tinggi, panas, demam, kemudian kram atau kayak kesemutan gitu ya. Selain itu juga ngalamin ketakutan dan rasanya itu kayak mau jatuh, gelap. Selain itu juga aku bakal bahas sering batuk-batuk, terutama di malam hari batuk kering mengental dan ada bercak-bercak darah keluar ya. Pastikan kalian tonton video sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku kembali menyapa kalian akan memberikan beberapa tips ya. Dan aku bakal sharing berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi aku bukan dokter ya teman-teman. Aku juga pejuang asam lambung GERD anxiety 3 tahun ya. Hampir 3 tahun aku berjuang. Alhamdulillah aku udah sembuh, udah membaik, udah aktivitas lagi seperti sedia kala. Ada banyak sensasi yang aku alami pada saat itu ya, karena setelah aku endoskopi dan sudah USG juga terjadi peradangan di dinding lambung aku ya, dan aku pada saat itu gastritis, sehingga setiap sensasi yang ada itu luar biasa. Kemudian aku juga anxiety, jadi ada kecemasan berlebih ya, dikit-dikit takut ini, takut itu, dan lain-lain sebagainya. Jadi nih teman-teman, buat kalian yang baru bergabung, yang baru menemukan channel aku, selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga video-video aku bisa memotivasi kalian, bisa menambah semangat kalian, dan tentunya bisa cepat pulih kembali seperti sedia kala. Nah, dan ini aku menginformasikan ke kalian sudah masuki musim hujan, jadi harus hati-hati ya, selalu jaga kesehatan, selalu bawa jas hujan sedia payung sebelum hujan, jangan lupa bawa juga minyak kayu putih atau aromaterapi, kemudian selalu bawa air putih hangat, dan juga bawa snack atau biskuit-biskuit itu nggak boleh lepas dari tas kita ya, ataupun juga nasi. Jadi kita tuh nggak boleh lupa bawa itu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan dari salah satu rekan kita. Ini udah ada, aku siapin handphone lagi ya. Ini untuk usernya ada, tapi namanya nggak ada ya teman-teman ya. Nah, Assalamualaikum Kak dan teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bertanya, boleh di-share ya di komentar di bawah sini. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen jawab atau yang pengen sharing juga boleh ya. Jadi kita tuh diskusi aja di kolom komentar. Kalaupun mungkin aku telat balasnya, kalian boleh diskusi ya, saling sharing pengalaman. Itu juga membuat aku pada saat itu ya lebih semangat, ternyata aku nggak sendirian ya. Jadi kita saling sharing, saling support, dan saling memberikan solusi. Aku pernah ngalamin ini loh, jadi saling share gitu ya. Karena aku juga pada saat itu pernah kayak gitu sama teman-teman ya. Di YouTube juga banyak, di sosial media lain juga banyak ya. Oke, lanjut ya, kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak dan teman-teman, mohon dibantu jawabannya. Saya sekarang tengah malam kebangun merasakan suhu tubuh yang panas. Jari-jari sebelah kanan kram dan merasa gelap seperti mau jatuh, mual sama deg-degan. Saya merasa lemas, saya takut sekali. Ada yang pernah gitu? Mohon apa yang harus dilakukan? Saya mau ke rumah sakit atau ke puskesmas tapi takut. Nah, ini pertanyaan yang bagus dan yang lengkap banget. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin ngalamin sensasi ini, boleh komentar di bawah ya, atau boleh dibalas rekan kita. Tapi di sini aku juga bakal balas ya, aku bakal bahas, aku bakal jawab sesuai dengan pengalaman aku. Bunda pernah nggak sih tiba-tiba kebangun di malam hari kayak merasa suhu badannya naik ya, atau mungkin ya, karena aku tuh dulu selalu sedia termometer ya untuk mengukur suhu badan. Jadi kalau misalnya kita lagi panas ya, atau di atas 37 derajat Celcius, itu aku itu udah mikir, oh ya ternyata aku lagi demam. Nah pada saat berjuang pernah nggak sih ngalamin ini? Pun pernah. Jadi kita itu banyak banget sensasi yang kita alami ya, selain sensasi perut yang misalnya panas, kemudian perih, sendawa, begah, dan lain sebagainya. Kita juga biasa merasakan kayak berasa mau demam ya. Ada juga yang udah hampir demam, dan ada yang juga mengalami demam berhari-hari ya. Dan pada saat itu, ketika hal ini aku alami, hal apa yang harus aku lakukan? Apakah pernah aku ngalamin sensasi ini? Tentunya pernah. Jadi aku itu ya sering banget ngalamin kayak mau demam, terutama di sore hari ya. Tapi karena kalau misalnya udah istirahat sebentar itu udah enakan, apalagi kita minum air putih, itu kayak berasa enakan di badan, meskipun kayak
masih kurang sehat, tiba-tiba di tengah malam panas ya, suhunya panas dan kadang disertai kecemasan, kadang dakdikduk, kadang sampai kebas, kadang sampai kesemutan, kram, itu pernah aku alami juga pada saat itu. Ini kenapa terjadi? Yang pertama, kita itu demam karena biasanya terjadi peradangan ya. Peradangan itu bisa di tenggorokan kita ya. Jadi adanya radang, dan biasanya juga terjadi radang ini karena kita kecapean, kurang istirahat. Jadi itu adalah menjadi pemicu. Udah ada radang, kemudian kita kurang istirahat, kurang asupan minum, dan sebagainya. Makanya kita ngalamin kayak panas banget nih badan kita ya. Nggak enak banget rasanya. Kemudian selain ada radang, biasanya ada virus teman-teman ya. Entah itu virus dari mana. Jadi kalau misalnya hal ini kalian alami, nggak usah panik, nggak usah takut. Nah kalau misalnya udah ngalamin hal ini, apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak sih kita konsumsi obat-obatan yang bebas, dijual bebas gitu? Nah jadi saran aku nih, kalau misalnya panas kalian tinggi ya kayak 38, itu kan kayak udah menggigil gitu ya, atau mungkin membuat kalian gak nyaman, boleh konsumsi obat penurun panas yang dijual bebas seperti paracetamol. Karena ini aku pada saat itu disarankan dokterku ya, kalau kamu panas di malam hari nggak apa-apa ya, ataupun mungkin tiba-tiba demam gitu, minum aja kayak paracetamol, itu pertolongan pertama ya, dan itu aman, gak ada masalah. Tapi kalau kalian mengkonsumsi harus setelah makan ya, 30 menit atau 1 jam setelah makan. Meskipun mungkin lagi nggak nafsu makan nih ya, karena ada sensasi, ataupun mungkin lagi pusing ya, tapi usahakan makan dulu, setelah itu minum obatnya. Kemudian kenapa sih kita kadang kram gitu ya? Itu karena peredaran darah kita juga nggak lancar. Kenapa? Biasanya kita itu kurang gerak ya, kemudian kekurangan vitamin, terlalu capek. Jadi ada banyak pemicunya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kram ini, apa yang harus kita lakukan? Nah kalau aku nih ya, kalau ngalamin hal ini, aku bangun dulu ya, bangun, kemudian aku minum air putih hangat, kadang sambil selonjoran aku cek suhu badan aku, wah panas nih. Nah selanjutnya kalau misalnya kayak masih panas gitu, aku kompres badan aku dengan air, kayak air biasa aja. Aku nggak pakai air dingin ya, air biasa aja. Aku ambil di keran air, kemudian aku ambil kayak lap gitu ya, lap yang layak pakai lah ya buat ngompres. Kemudian setelah itu aku minum obat paracetamol. Tapi kalau misalnya nih ya, aku takut banget bun minum paracetamol, boleh nggak sih diganti yang lain aja kayak herbal gitu? Nah ini juga pernah aku lakukan. Kebetulan pada saat itu paracetamol aku lagi nggak ada di rumah. Jadi apa yang aku lakukan? Nah jadi kalau misalnya kita nggak ada obat-obatan nih, tapi lagi ngalamin demam, radang ya, karena radang biasanya karena ada virus dan juga kecapean, cara yang aku lakukan adalah aku ambil air hangat, kemudian aku ambil 2 sendok madu ya, 2 sendok madu. Kalau misalnya tidak ada madu, apa bun, kasih aja gula pasir ya, atau gula putih itu loh. Jadi kasih gula aja setengah sendok, diaduk ya, kemudian baca Al-Fatihah, baca Qul 3 kali, kemudian diminum, yakinin aja ke dalam diri kalian. Kalau aku biasanya kayak gitu, itu pertolongan pertama aku kalau misalnya aku lagi demam di malam hari tapi nggak ada obat-obatan. Nah selain itu juga tentunya kita harus istirahat yang cukup ya. Meskipun kita udah konsumsi obat-obatan, itu belum tentu langsung sembuh ya. Biasanya itu kita keringat aja kadang susah ya, karena kayak berasa pusing banget ya, kalau berdiri tuh kayak gelap ya, tapi nggak keringatan. Aku juga pernah ngalamin itu. Jadi gimana caranya? Nah jadi teman-teman, kalau bisa saran aku, kalian tidurnya itu jangan pakai AC dulu. Kalau mau pakai kipas boleh, hadapin ke tembok, jadi pantulan anginnya itu aja yang kena badan kalian. Kemudian pakai selimut, dan minumnya itu air hangat, jangan air dingin. Nah, jadi kalau misalnya minum air hangat itu kan lama-lama kita bakalan keringatan. Kemudian, perhatikan juga asupannya, makannya ini harus dikunyah halus ya.
biasanya kita itu panas ya, karena radang, infeksi, dan juga virus. Jadi jangan sampai ini terjadi sama kita. Nah, selain itu juga kita wajib banget memperhatikan vitamin-vitamin yang aman untuk pejuang asam lambung ya. Nah, pada saat itu aku itu konsumsinya vitamin B kompleks, neurobion itu aman. Kemudian Bekomsi juga ya, Blackmores boleh dikonsumsi, tapi pada saat itu aku itu disarankan sama dokterku kalau mau beli boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa karena harganya itu lumayan menurut aku 200-an ke atas, sekitar 400-an lah ya, ada seperti itu. Nah, selain itu juga apakah kita boleh langsung ke dokter? Dan ini rekan kita ini nggak mau ke dokter karena bingung apakah dia harus ke puskes dulu atau harus ke rumah sakit. Saran aku sih, kalau misalnya nih udah minum obat, udah konsumsi air hangat, udah minum madu ataupun gula putih ya, udah mencoba beberapa cara tersebut tapi nggak ada perubahan ya, atau mungkin makin parah keadaannya, saran aku ke dokter, mau itu ke dokter klinik, ke dokter puskes, yang penting ditangani dulu biar dokter yang melakukan pengecekan dan yang menyimpulkan, oh ya kamu ini ada radang, misalnya ada radang lambung, ada radang tenggorokan nih, biasanya kan karena mengganjal di sini juga ya, biasanya oh ada infeksi nih, sel infeksi ada virus nih, jadi biasanya ada diberikan obat-obatan tertentu ya. Jadi saran aku seperti itu. Tapi kalau misalnya aku nggak mau ke dokter bun, jadi caranya ya lakukan hal-hal yang alami aja ya, bisa konsumsi paracetamol, tapi saran aku setelah makan ya, 1 jam atau 30 menit setelah makan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ya, jangan terlalu banyak pikiran. Kemudian untuk mengatasi kecemasannya ini gimana, jadi kita itu harus memikirkan hal yang positif, meskipun lagi demam nih, aduh lagi demam gak bisa mikir bun, tapi cemas aja bawaannya. Caranya itu adalah mutar musik atau putar video kesukaan kalian. Aku gak bisa nonton bun karena lagi sakit, lagi demam, pengennya selimutan aja. Nah kalau aku nih dengerin sholawat aja, aku gak pakai headset, aku gedein suara sholawat ataupun musik yang aku suka agar kedengaran, jadi pikiran aku itu fokus ke musik yang lagi nyala ya, atau yang lagi di play, agar kita tuh nggak mikir kemana-mana. Nah gimana kalau misalnya kita cemas malam hari, tengah malam ya, udah panas, demam ya, kemudian cemas, pikirannya kemana-mana, nggak bisa tidur. Kalau aku nih biasanya telepon orang terdekat aku ya, aku itu telepon mama aku, mak aku kayak gini-gini. Jadi kalian juga boleh ngelakuin itu. Kalau misalnya orang tuanya udah tidur atau mungkin nggak ngangkat telepon, boleh telepon siapa aja di malam hari, pasti ada kok ya. Kalau aku tuh punya sahabat ya, kalau misalnya di telepon yang nggak ada masalah, berarti dia selalu ada buat kita, kayak gitu sih. Kalau misalnya nggak ada, boleh sama suami, boleh sama kakak, saudara, bebas. Yang penting kita jangan sampai menyendiri pada saat kita cemas ya, apalagi kalau kondisi kita lagi panas ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya kebangun ya, badan aku panas ya, setelah itu aku duduk minum. Setelah minum kadang aku ke toilet ya, dan ambil air wudhu. Setelah itu lanjut lagi, bisa makan dulu 1-2 suap, lalu minum obat. Kalau nggak ada obat ya sediain madu. Jadi aku menyarankan kalau bisa jangan pisah dengan madu ya. Mau madu murni, madu asli, madu merek apa aja, kalau bisa jangan pisah. Nah dan pada saat itu ya, karena di musim hujan teman-teman ya, biasanya kan kita kayak bawaannya capek, kemudian kayak mau demam dan juga batuk pilek. Aku pernah minum tolak angin teman-teman pada saat itu, tapi aman-aman aja. Namun cara aku itu pada saat itu ya, ambil tolak anginnya, aku masukin ke gelas, tambah air panas ya, air hangat, kemudian aku tambahkan madu lagi. Jadi nggak terlalu, aku sih nggak terlalu pedas gitu ya. Diaduk, kemudian aku minum lagi suam-suam kuku gitu, lagi hangat-hangat kuku gitu, enakan, dan itu di badan juga ngaruh, ngefek banget. Kemudian balurin badan dengan minyak aromaterapi atau minyak kayu putih, kutus-kutus, itu membantu banget sih teman-teman menurut aku ya. Nah semoga yang bertanya nonton video ini ya dan menjawab, boleh dilakukan di rumah ya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena ada infeksi, kemudian ada peradangan ataupun ada bakteri ya. Kemudian sering kebas itu atau sering kesemutan dan kram, biasanya karena peredaran darah nggak lancar,
karena kita kurang gerak. Jadi selain konsumsi vitamin juga bisa melakukan olahraga secara teratur ya, entah itu hanya berjemur, treadmill, jalan kaki, ataupun misalnya hanya gerak-gerak sedikit seperti stretching. Itu nggak ada masalah, yang penting kita melakukan gerakan daripada nggak sama sekali ya. Nah, kemudian aku juga bakal jawab nih, ada pertanyaan dari rekan kita. Bunda, saya mau tanya, apakah Bunda pernah ngalamin sensasi batuk-batuk kering sampai perut terasa diguncang sampai sakit dan pernah keluar lendir kental mengandung darah? Tolong dijawab ya Bunda, apakah ada yang juga mengalami seperti sensasi ini? Nah, jadi batuk-batuk kering ini sering dialami oleh pejuang asam lambung ya. Itu sering banget, apalagi di malam hari. Jadi teman-teman, kalau aku tuh di siang hari nggak ada sensasi batuk, tapi kalau di malam hari tuh kadang mulai kayak gatel tapi kayak kering gitu ya. Kenapa? Yaitu karena biasanya kita udah nggak ada aktivitas, udah berkurang ya, obrolan juga udah berkurang, jadi tuh batuk itu di malam hari. Pernah nggak ngalamin ini? Ya pernah, sering. Dan kalau biasanya ngeludah itu kayak kental, kadang agak kecut, kadang asam gitu ya, kemudian kadang asin, ada-ada aja rasanya menurut aku ya. Dan untuk mengental dan berdarah nggak pernah sih ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu ya, aku tuh pernah bangun pagi kayak ada berdarah gitu, dan juga di hidung aku itu ada darah. Ternyata setelah aku periksa, aku itu radang tenggorokan dan sampai hidung itu kayak ada luka gitu. Jadi dari hidung ini masuk ke tenggorokan, ke kerongkongan itu, jadi bahwa keluarnya itu kayak ada bercak-bercak darah itu ya. Tapi setelah aku dikasih obat sama dokter, alhamdulillah membaik. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin hal ini, nggak usah ragu, nggak usah takut, langsung aja konsultasikan ke dokter ya, agar dokter yang menyimpulkan, oh ini karena ini karena ini ya. Jadi aku tuh nggak mau mengira-ngira, nggak mau menerka-nerka, oh takut banget, cemas banget. Jadi udah langsung aja ke dokter ya. Apalagi kalau misalnya baru awal-awal ngalamin, agar tidak terlambat gitu penanganannya ya. Semoga yang bertanya juga nonton video ini, aku juga pernah ngalamin itu ya, sering minum air hangat aja. Kemudian saran aku juga, kumur-kumur air garam. Kemudian pada saat mau mandi pagi dan sore, silakan ambil air panas di baskom. Kemudian tetes minyak kayu putih, dihirup aja ya, dihirup uapnya sampai kerongkongan itu enakan. Seperti itu ya, agar sensasinya itu menghilang dan sembuh kembali seperti sedia kala. Oke ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah bertanya, dan yang baru bergabung jangan lupa bantu aku subscribe ya, like, comment, dan share juga. Semoga kalian lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.